Saya cukup drop gitu ya. Saya drop, saya patah semangat sebagai anak muda. Tetapi to cut long story short, saya hadir malam hari ini di Mojokerto di hadapan saudara semua menjadi seorang worship leader, penulis lagu, dan pemenang The Voice musim yang paling pertama. Semua karena Tuhan. Saya masuk ke pandemi sudah sebagai musisi, sebagai penyanyi. Masuk pandemi kena pukulan, saudara. Job saya semua di cancel, jadwal ditunda, tidak ada pemasukan sama sekali. Saya ngomel ke Tuhan, Tuhan, kenapa kamu izinkan saya punya karir seperti ini? Pas pandemi stop. Ya saya jadi yang lain aja gitu. Mungkin harusnya masak kue tiaw ya saudara ya. Mungkin harusnya jual elektronik. Lalu di saat itu saya dijadwal, bukan saya, lebih tepatnya istri saya dijadwal untuk melahirkan anak pertama kita di tengah pandemi. Di dalam keadaan saya penghasilannya stop. Lalu ayah saya yang cukup besar, cukup tinggi besar, kayak Pastor Daniel lah kurang lebih ya. Pastor Daniel, ayah saya 110 kilo, pretty big, he's a huge man, orang yang besar. Turun ke 70 kilo, kena cancer stadium 4, gak punya asuransi. Saudara kebayang biayanya itu seperti apa? Saya ada di lembah kelaman, saudara. Saya benar-benar patah semangat banget. Tetapi to cut long story short, hari ini saya hadir di Mojokerto. Yang tadinya di awal pandemi saya hanyalah seorang penyanyi, pemimpin pujian, penulis lagu. Hari ini saya berdiri di hadapan saudara. Saya sudah punya 7 bidang usaha, perusahaan yang saya pimpin. Lalu anak saya sudah 2. Ayah saya dinyatakan bebas dari kanker, sembuh. Penampakannya sudah seperti Pastor Daniel lagi sekarang, sudah kembali normal. Haleluya. Itu bukti pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Dan saudara, yang saya ingin saksikan di sini sebenarnya bukan kesaksian saya, karena kesaksian kita bisa bermacam-macam bentuknya. Tetapi yang saya ingin saksikan adalah bahwa saya ini bukan orang yang paling pintar, bukan orang yang paling hebat, bukan orang yang paling keren, bukan orang yang paling gifted. Saya jauh dari sempurna. Tetapi satu hal yang saya percaya, di dalam kelemahan saya lah justru kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin. Kalau saudara semua di sini merasa saudara tidak sempurna, the good news is you're not alone. Saudara tidak sendiri. Kita semua tidak ada yang sempurna. Saya tidak sempurna, hamba-hamba Tuhan di sini tidak sempurna, Pak Asep tidak sempurna. None of us. Kita semua jauh dari sempurna. Tetapi kalau kita bisa berkemenangan, kalau kita bisa pergi dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lain, itu bukan karena kita, bukan karena kuat gagah kita, tetapi ada kuasa kebangkitan Tuhan yang ada di dalam kita. Dan Tuhan bisa melakukan mujizat demi mujizat di dalam kehidupan saudara, seperti yang Dia lakukan di dalam kehidupan saya, seperti yang Tuhan lakukan di pelayanan, di keluarga Bapak Sam dan Ibu. Saudara, kita ada di tempat yang tepat malam hari ini, betul? Untuk mendengar kabar baik, that there is hope. Ada pengharapan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Kalau kita mengandalkan pekerjaan kita, kalau kita mengandalkan situasi kondisi kita, karena situasi kondisi kita berubah-ubah. Kita masuk dari satu musim ke musim yang lain, yang selalu berubah-ubah. Tapi ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya. Dan sewaktu Dia menepati, Dia tidak pernah ingkar janji.
firman-Nya iya dan amin. Dan saya ingin mengajak kita semua, seperginya kita dari tempat ini, satu hal, saudara. Satu hal yang saudara perlu ingat. Saudara bisa melupakan kesaksian saya, tapi satu hal yang saudara perlu ingat, bahwa Tuhan sayang saudara. Dia gak pernah meninggalkan saudara. Dan hal yang kita perlu lakukan hanya satu. Job desk kita hanya satu. To-do list, hal yang harus kita lakukan hanya satu: tersambung dengan Dia. Selalu merendahkan hati kita, berserah penuh kepada Tuhan. Sebab sewaktu kita angkat tangan berserah pada Tuhan, Tuhan pasti akan turun tangan, melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan.